Selamat datang kembali lagi bersama Eva Keren. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Amin. Semoga kita selalu dikasih profit ya. Mari kita analisa emas ya. Sekarang harga emas di sekitar 2000 ya. Sekian. Oke, sebelum itu saya bahas yang sinyal minggu lalu ya. Saya hari Jumat ya. Oke. Ternyata dia harga sempat ke 1998 ya, sesuai ya buy low risk nya. Ternyata dia sampai 98. Habis itu dia langsung dorong ke atas ya, dorong ke atas kita 2005 ya, 5 tahun 26 lumayan juga ya, hampir sekitar 80 pip juga ya, 80 pip ya. Kenapa saya kasih buy low risk-nya di 1998? Karena di situ ada zona support ya, kita lihat ya. Ini kan saya ada garis ya di sini ya. Karena di sini ada zona support. Jadi kalau harganya turun, dia ada rejection, akan dia pullback ke atas lagi. Situ parahnya dia masuk lagi kan. Ini kan awalnya sebelumnya ini kan demand. Kan demand sempat dia keluar, tiba-tiba di bawah ada support mendorong dia ke atas, habis itu dia boleh masuk ke dalam. Oke. Pada akhirnya sekarang dia sudah mulai pecah ya, pecah ya. Kalau jam 8 ini kan dia closing ya, satu yang closing ini kan dia pecah, berarti kan demand ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya, berarti ini jadi namanya supply ya. Ini kita harus ganti warnanya merah ya. Jadi di sini jadi supply ya. Kalau ini udah pecah, berarti ini ada potensi dia turun lagi ke bawah ya. Dia ada kemungkinan turun ke 1900 ya, 9888, atau di bawah sini 1980 ya, baru koreksi ke atas lagi ya, di situ. Oke. Nah, seperti gini. Oke, 98. Oke. Karena di sini ada demand ya, di sini boleh ambil buy untuk scalping. Di mana ini ke situ. Oke. Kita dorong agak panjang. Oke. Ya, di sini adalah zona support terkuat ya. Ini ada support terkuat untuk dia. Kalau di sini ada resistance, dia naik ya, dia naik untuk koreksi ya. Kalau dia bisa keluar dari ini, ada potensi lanjut bullish yang lebih kuat, lebih tinggi lagi. Bisa agak tinggi dikit ya. Oke. Oke, kunci dulu. Nah, kalau seandainya dia naik sampai ke sini ya, sekitar 2000-an ya, kalau tahu dia di kiri agak derajat di sini atau sini atau sini atau 2000-an, tiba-tiba dia masuk lagi ya, masuk lagi ke bawah ya, itu artinya bahwa dia masih cari low lagi sekitar 1960 ya. Nah, kalau dia udah begini, ini sudah ada tanda-tanda dia sudah dekat di area trend line ya. Trend line itu, ini trend line uptrend ya, uptrend ya, nggak tahu sebab apa dia mau kemana bawah ini. Kalau dia udah dekat uptrend, nah itu kuncinya sangat penting. Antara dia ganti tren lanjut ke atas, sambung tren ya, kak, lebih tinggi lagi, atau sambung tren ya, sambung tren. Kalau dia naik, kalau dia turun, artinya bahwa dia sudah ganti down trend. Nah, berarti dia udah ganti tren, jadi down trend. Kalau dia naik ke atas, berarti dia sambung tren
ya, sambung uptrend. Oke. Nah, ini kita bisa lihat sebelumnya di sini saya akan ada garis Nah, di sini ada garis. Nah, tanda dia breakout ke atas ya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Nah, sebelumnya kan dia harganya sebenarnya kan harga dalam trennya, dalam tren segitiga gini ya, segitiga ya. Pada akhirnya ini ya, dia kan breakout di sini ya, di sekitar 1942 dia breakout, habis itu dia lanjut fly lebih tinggi ya. Sekarang dia kalau sudah ada tanda-tanda dia mau uji ke di sini lagi, di sini bisa agak besar dikit. Nah, di sini dia ada tanda-tanda dia mau masuk lagi ya, masuk lagi. Kalau dia masuk terus dia naik ke atas, itu sementara dia dihitung koreksi ke atas ya, terus ke atas. Oke. Kalau di 2000 dia selanjutnya tidak bisa breakout, itu ada potensi dia ke bawah lagi ya, ke bawah. Nah, di sini kalau ini kan dia masuk lagi ke trend line. Kalau dia masuk lagi, ada potensi uji lagi ke 1963 ya, 63. Nah, sebelumnya kan udah pernah bilang ini trend line-nya, kalau memang tingginya di sini udah valid, ada potensi akan uji lagi ke bawah ya. Kalau kita lihat di 4 jam, nah, ya, nama juga high udah ketemu akan cari low, low udah ketemu akan cari high ya. Tergantung high-nya seberapa high. Contoh gini ya. Oke, ini kan low high ya. Kalau ini low ya, low di sini, terus dia high lagi sini, tiba-tiba dia turun, berarti ini jadi di sini jadi low high. Nah, kalau dia lebih tinggi berarti dia jadi high harga high gitu, paling tinggi. Oke. Jadi kalau mau buy di sini kuncinya buy ya, buy-nya. Jadi ini anggap buy low scalping ya. Nah, di sekitar ya 1980 ya, kalian tunggu apakah dia sampai di area sini ada rejection ya, 80. Terus kita cek selanjutnya, cek daily punya candle ya. Memang candle kita lihat dari sini ya, dari hari tanggal 5 ya, tanggal 5 sudah ada doji, selanjutnya dia sudah merah, itu udah tanda bearish ya. Tanda uji ke bawah cari low ya. Ini daily sudah cari low nih, makanya dia mulai merah. Sampai di sini di 80 itu apakah dia mulai ada resistance mau ke atas. Kalau dia gagal akan melanjutkan turun lagi. Oke, setelah itu coba kita cek di dolar. Oke, dolar. Oke, ini kita lihat pusat prediksi ya. Oke. Ya, ini dia mencoba naik ke atas ya. Nah, mencoba naik ke atas. Kalau dolar bisa breakout di atas EMA 100, ada potensi dia mau uji resistance selanjutnya 102. Kalau dia breakout ada potensi uji lebih tinggi, terus EMA-nya sudah mau dibilang sudah kuat ya, bullish ya, intraday-nya sudah bullish. Oke, ini gak ada perubahan. Terus selanjutnya kita cek Bitcoin. Oke. Ya, Bitcoin masih situ-situ aja ya. Saya kalau kalian bisa melihat bahwa supply sini kuat, setiap dia naik ke 28.500 ke atas ya, saya berarti lumayan juga profit terus ya. Habis scalping aja ya. Oke, gimana dengan minyak? Kita cek minyak. Kalau minyak saya lihat ya, ini memang sebelumnya dia ada tanda bearish, mau turun, mau di bawah, tapi gagal ya. Habis itu dia mulai ke atas ya, ke atas.
Jadi ini kalau ke atas artinya bahwa di sini dari flag ya, dia bawa base dulu untuk naik lebih tinggi di situ ya. Kalau dia buat base-nya di sini gagal, ada potensi lebih ke bawah lagi ya. Di 4 jam memang kelihatan ini dia mau ke atas ya, tapi volume masih slow. Oke, ya nggak ada apa-apa. Oke, ingat sementara ya. Kalau kalian mau ambil, saya sarankan di sekitar sini ya, 34 atau 35. Di sini kalau dia pasang naik ke atas, ada potensi dia resistance ke bawah ya, koreksi ke bawah ya. Oke, lebihnya oke, lebihnya pula sinyal ya. Oke, misalkan nggak apa sinyal. Oke, ingat ya, kalau kalian mau beli di 1980 itu harga yang bagus ya untuk kalian buy ya. 80, karena kalau dia turun sekitar ke 80 itu kira-kira ada sekitar 300 pip ya, ada tulis sini ya. Jadi sini termasuk harga buy-nya low risk ya. Sekarang 10 nih, 97, kalau dia 87 200 pip ke, berarti 270 pip ya, sekitar 270 pip ya. Kalau 80 itu boleh kita buy di sini ya, karena boleh buy 80 karena di sini ada demand terakhir dan support ya, atau 78. Oke. Nah, ini saya akan kasih rubah sinyalnya. Sementara buy iris saya kasih hilangkan dulu ya. Saya kasih pilih zona buy ya, low risk saja di sekitar buy low risknya, buy medium risknya di sekitar 19 90 1980 sekitar berapa ya, ntar ya, di sini sekitar 80 86 ya, 86 sampai 1980 ya. Di dekat tuh, nah 890. Jadi ini kawasan dulu sementara, soalnya masih sampul kan boleh lah ya. 90 sekitar sini lah. Oke. Kalau sell high risk itu 2400. Medium risknya 2000. Selanjutnya 2000. Oke, saya dulu ini udah kelas. Bahasanya ganti lah, 1990 186 86 kita sini 86 10 86 82 paling bagus itu ya 75.
ya 80 sama di sini ada di terakhir 73. Nah, di sini isi ada demand 1973 sama di sini ada support terakhir 78. 79 ya 80 ya sekitar 80 di sini kita 86 medium risk di sini sama high risk. Oke, sisi kita 40 pibanya 92 lah ya, saya anggap sini 92. Oke, sekitar ini. Terus gimana dengan harga entry-nya di sini? Ini tetap sama. Oke, ini sinyalnya ya, sell di 2026 atau sampai 2033 atau 2020 2014 sama 1992, 1986, 89, 2003 ya. Ya, setiap harga ini ya, ini adalah kalau di atas itu adalah resisten ya. Di sini ada zona resisten. Jika dia gak breakout baru ambil sell ya. Sama dengan yang di bawah ya. Buy-nya itu dia adalah zona support ya. Di zona support, di atas zona resisten ya. Kalau harganya sudah dekat dengan buy, itu berarti dia sudah dekat dengan support. Kalau support dia ada tanda support yang terkuat, terus ada resistance atau reversal, itu artinya kita boleh ambil buy ya. Kalau kalian melihat harganya sudah dekat di zona high risk, tapi kalian melihat dia tidak ada tanda-tanda bahwa dia ada resistance, tidak ada reversal ya, kelihatannya akan pecah ya. Kalau kalian melihat si support ini sudah tidak kuat, itu kalian tidak perlu entry, jangan buy ya, tunggu buy selanjutnya di medium risk ya. Kalau kalian melihat medium risk itu support 1986 kelihatannya tidak kuat, lebih baik jangan entry, tahan dulu. Jadi planningnya selanjutnya ke buy low risk ya. Di sini kalian tunggu ya. Nah, di sini kalau di harganya sudah dekat dengan 1980, kalian melihat ada potensi bisa ke 73, baru kalian buy ya, langsung buy aja, baru kalian SL ya. Jangan lupa stop lossnya juga, money managementnya ya. Kalau harga sudah dekat low risk itu boleh kita fight ya, karena harga sudah low risk sekali, termasuk aman ya. Terus ini kita lihat sekarang bahwa harganya sudah pecah ya, saat 1918 ini dia sudah pecah ya, sudah breakdown ya. Tapi apakah ini dia ada potensi mau kursi ke atas ya, kita nggak tahu ya. Untuk sekarang saya lihatnya memang dia masih turun ya, karena ada tanda high-nya di sini, dia mulai turun. Saya nggak tahu sampai mana dia akan mulai rejection ya, karena di tengah-tengah sini kan plong ya, kosong. Jadi kalau buy-nya di sini paling bagus itu 1992 ya. Nah, seperti di sini ada buy, high risk-nya 1992, boleh kita buy. Kenapa kita buy? Di sini kan ada support, di sini ada demand, jadi di sini ada reaksi. Kalau sampai dia turun ada reaksi, ada potensi naik ke atas lagi ya. Nah, terus ada EMA 100 yang jaga ya, 1988 ya. Kalau sampai dia tiba-tiba terjun gitu tinggi, kalian boleh langsung buy ya. Atau kalian boleh buy limit di sini 1988 ya. Ini kalau naik pun ambil scalping aja ya. Oke, scalping ya. Kapan kita harus buy ya? Kita harus tunggu dia ada rejection atau dia sudah mulai tenang ya. Tunggu dia break out. Kalau dia sudah break di bawah, artinya dia akan uji cari high lagi. Oke. Nah, semoga kalian makin untung, makin cuan ya. Intinya harus sabar, punya planning mau buy di mana, sell di mana ya. Kalau kalian punya planning buy-nya di high risk, kalau kalian tiba-tiba melihat dia tidak kuat bisa buy ya, kalian bisa ganti planningnya ke selanjutnya ke medium risk ya, selanjutnya juga bisa ke low risk ya.
Jadi kita tidak perlu pusing-pusing analisa ini itu lagi ya. Intinya cukup pantau harganya aja. Kalau harganya sudah sampai dengan planning kita, kita tinggal tunggu apakah dia reversal, apakah dia sudah rejection, apakah dia sudah break. Kalau sudah break atau semuanya sudah tercapai, baru kita masuk ya gitu. Kalau tidak sesuai plan kita jangan masuk dulu ya. Oke, sampai di sini aja. Semoga beruntung. Bye bye.